Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jenis asuhan kebidanan pada perempuan di mata kuliah kebijakan. Nah, jadi ini adalah bahan kajian atau topik yang pertama terkait dengan asuhan kebidanan pada perempuan. Di sini pendahuluannya adalah bahwa pelayanan yang bermutu atau berkualitas selama ini sering dikaitkan dengan adanya biaya, terutama dengan biaya yang tinggi dan lain-lain, itu yang menuntut kualitas akan lebih. Nah, menurut Rosemary A. Cross mengatakan bahwa secara umum pemikiran secara kualitas itu sering dihubungkan dengan kelayaan, kemewahan, kecantikan, nilai uang, kebebasan dari rasa sakit, dan ketidaknyamanan, usia harapan hidup yang panjang, rasa hormat, dan kebaikan. Nah, di sini kita membahas tentang ruang lingkup pelayanan kebidanan yang berfokus pada upaya pencegahan, promosi kesehatan, pertolongan persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, melaksanakan tindakan asuhan sesuai dengan kewenangan, atau bantuan lain jika diperlukan, serta melaksanakan tindakan kegawat daruratan. Nah, di sini terdapat topik dari persiapan sumber daya manusia bidan yang berbasis kompetensi, yang mana bidan itu adalah tenaga kesehatan yang mempunyai tugas utama memberikan pelayanan kebidanan dan kesehatan reproduksi kepada individu perempuan, dan tidak hanya individu tetapi kelompok komunitas terkecil, yaitu keluarga dan juga masyarakat yang merupakan kelompok komunitas pada umumnya. Dalam memberikan pelayanan tersebut, baik itu klien maupun bidan yang bersangkutan tetap perlu mendapatkan perlindungan hukum. Untuk itu, seorang bidan perlu dipersiapkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menjalankan pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan. Oleh karena itu, bagi setiap tenaga bidan harus memiliki kompetensi minimal yang diperlukan untuk dapat mendukung penyelenggaraan praktek kebidanan secara aman dan tepat. Oleh karenanya di sini bidan itu adalah salah satu profesi yang profesional. Untuk kualifikasi pendidikan bidan yang berbasis kompetensi yaitu ada lulusan pendidikan bidan yang sebelum tahun 2000 dan diploma 3 kebidanan, merupakan bidan pelaksana yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan praktiknya baik di institusi pelayan maupun praktik perseorangan, dan itu tentunya akan sudah berubah ya sekarang, karena sekarang sudah dituntut kalau untuk praktek perorangan itu adalah dengan pendidikan paling tidak profesi. Tetapi jika melayani atau melakukan asuhan berada di fasilitas tenaga kesehatan dengan sesuai dengan levelnya, nah itu bisa dengan pendidikan D3. Nah, di sini lulusan pendidikan bidan setingkat diploma 4 atau S1 merupakan bidan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan prakteknya baik di institusi pelayanan maupun praktek perseorangan. Dan ini definisinya sekarang adalah profesi ya. Mereka sebagai pemberian layanan, pengelola, dan pendidik juga. Untuk lulusan pendidikan bidan setingkat S2 dan S3 merupakan bidan profesional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan prakteknya baik di institusi pelayanan juga dan perorangan, tetapi di sini bisa sebagai pengelola, pendidik, dan peneliti, pengembang, dan konsultan dalam pendidikan bidan maupun sistem atau ketelalaksanaan pelayanan kesehatan secara universal. Itu untuk kualifikasi pendidikan bidan sendiri, yang sekarang juga sudah berubah dan mulai ada undang-undang terbaru ya terkait itu, tapi nanti pasti akan ada turunannya. Nah, ini masih dalam proses sosialisasi tentunya. Nah, undang-undang praktek implikasi dalam kebidanan di sini, praktek kebidanan adalah implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, keluarga, dan komunitasnya yang didasari oleh etika dan kode etik bidan. Praktek kebidanan adalah inti dari berbagai kegiatan bidan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan yang harus terus-menerus ditingkatkan mutunya. Kita tahu bahwa siklus hidup wanita dan yang merupakan tanggung jawab bidan ya, di sini yang merupakan kompetensi yang harus bidan lakukan, itu adalah dari konsepsi, yang mana di situ ada ibu hamil dan janin. Kemudian di sini ada bayi baru lahir.
Nah, ini suatu siklus tentunya tidak bisa terpisahkan. Bayi baru lahir dan di sini ada ibu bersalin. Setelah itu ada bayi. Di sini ada menyusui, ASI eksklusif dan ibu menyusui. Terus kemudian bayinya, kemudian anak balitanya, kemudian anak usia sekolah, remaja penting sekali mulai dari apalagi dengan 1000 hari pertama kehidupan itu harusnya dimulai dari remaja ya. Kemudian usia subur, belum lagi usia tua ya. Nah, ini yang bertanda ini adalah perempuan dan laki-laki, kalau yang bertanda biru tua ini adalah perempuan. Gitu. Kemudian di sini ada siklus hidup wanita dalam proses kesehatan reproduksi, yang mana kalau masa konsepsi itu di situ terdapat suatu konsepsi mulai dari bersatunya sel telur dengan sperma, janin, tubuh menjadi morula, blastula, grandula dan lain-lain ya. Neurula yang akhirnya menjadi janin, plasenta terbentuk dan terjadi interaksi antara ibu dan janin. Nah, masa ini adalah masa selama konsepsi sampai dengan 40 minggu sampai persalinan itu menjadi asuhan kebidanan. Kemudian masa bayi dan anak. Masa bayi dan anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan yang sangat cepat tentunya. Di situ perlu kita lihat motorik kasarnya, motorik halus, bahasa. Jadi tidak hanya pertumbuhan tapi perkembangan juga harus kita nilai. Nah, biasanya yang kaitannya dengan gender inilah adalah bayi atau anak laki-laki dan perempuan yang terkadang kita itu sudah memperlakukan berbeda. Kemudian di masa remaja terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik adalah tumbuhnya rambut kemaluan, buah dada mulai tumbuh, pertumbuhan tinggi badan yang cepat, mendapatkan haid yang pertama kali, dan prosesnya memang di sini antara laki-laki dan perempuan itu akan berbeda. Kemudian masa reproduksi, di sini masa perempuan tersebut menjalankan tugas kehidupan, mulai hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan masa antara, yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Di sini adalah masa antara yang keterlibatan bidan perannya sangat tinggi terutama dalam asuhan KB. Kemudian usia lanjut yang mana di sini terdapat hormon estrogen yang sudah mulai menurun, dikarenakan produksi sel telur juga sudah mulai menurun atau habis. Nah, dengan menurunnya hormon estrogen akan terjadi perubahan fisik dan psikologis pada perempuan. Di antaranya perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh, dan turunnya massa tulang atau osteoporosis. Terutama masalah-masalah atau gangguan atau keluhan yang dihadapi oleh seorang wanita usia menopause yang nantinya tetap akan menjadi konsultasinya yaitu ke Bu Bidan. Nah, jadi kalau kita menilik lagi pengertian bidan, itu adalah seorang yang telah menjalani program pendidikan bidan, tentu diakui oleh negara tempat ia tinggal dan telah berhasil menyelesaikan studi terkait serta memenuhi persyaratan untuk terdaftar atau memiliki izin formal untuk praktek sebagai bidan. STR tentunya. Sebagai anggota profesi, ikut dalam organisasi profesi juga. Bidan memiliki ciri khas yang khusus sebagai pelayan profesional yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan. Nah, kita bahas untuk topik selanjutnya yaitu terkait kesenjangan dan ketidaksetaraan gender dalam layanan kebidanan. Yang mana mulai dari kesehatan reproduksi remaja, isu-isu gender itu adalah dengan adanya ketidakadilan dalam membagi tanggung jawab dan ketidakadilan dalam aspek hukum. Nah, di sini pada remaja yang berkaitan dengan remaja perempuan antara lain kawin muda, kehamilan remaja, umumnya remaja putri ini kekurangan nutrisi ya seperti zat besi, anemia, sehingga menginjak remaja, gangguan anemia merupakan gejala umum di kalangan remaja putri dan ini nantinya ini sangat berpengaruh pada kehamilan karena proses remaja ini kan akan berlanjut ya. Anemi, gangguan gizi, terus gerakan serta interaksi sosial remaja putri seringkali terbatasi dengan datangnya menars ya. Nih, kalau pada laki-laki nggak ada ini. Gizi dan lain-lain itu pada laki-laki tidak terlalu ditilik, tapi kalau pada wanita itu memang harus diperhatikan.
Terus adanya perkawinan dini, belum lagi jika remaja putri itu mengalami kehamilan dan menempatkan mereka pada risiko tinggi terhadap kematian. Kemudian, remaja putri juga berisiko terhadap pelecehan dan kekerasan seksual yang bisa terjadi baik di dalam rumah sendiri maupun di luar rumah. Kemudian eksplorasi seksual sebelum menikah yang berisiko terhadap penyakit-penyakit yang berkaitan dengan IMS, HIV, AIDS. Isu gender di masa dewasa. Pada tahap dewasa, baik laki-laki maupun perempuan itu mengalami masalah kesehatan yang berbeda yang disebabkan karena faktor biologis mereka yang berbeda maupun karena perbedaan gender ya. Perempuan menghadapi masalah kesehatan yang berkaitan dengan fungsi alat reproduksinya serta ketidaksetaraan gender misalnya. Konsekuensi dengan kehamilan dan etika melahirkan seperti anemia tadi yang sudah kita bahas ya, kemudian aborsi, infeksi postpartum, perdarahan. Ketidakberdayaan dalam memutuskan, bahkan ketika itu menyangkut tubuhnya sendiri. Makanya ada 3T ya, terlambat mengambil keputusan salah satunya. Kemudian sebagai perempuan, dia juga rentan untuk terpapar penyakit terutama infeksi menular seksual dan HIV/AIDS, meskipun mereka sering hanya sebagai korban. Kemudian selama ini metode KB yang hanya difokuskan pada akseptor perempuan. Dan perempuan juga rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di tempat kerja, dan juga di perjalanan. Nah, untuk kasus keluarga berencana, di sini kita tahu bahwa akseptor KB itu 98% itu wanita. Dan laki-lakinya itu hanya sekitar 1,3%. Yang berarti di sini memang mencolok sekali ya untuk perbedaan gendernya dari asuhan KB. Di sini perempuan itu tidak mempunyai kekuatan menentukan metode kontrasepsi yang diinginkan karena tetap dengan persetujuan suami. Ya. Sehingga dalam hal keputusan itu suami itu menjadi atau laki-laki itu menjadi hal yang lebih dominan. Kemudian isu gender di masa tua. Di usia tua, baik laki-laki maupun perempuan, keadaan biologis akan semakin menurun. Mereka merasa terabaikan, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan mereka secara psikologis dianggap semakin meningkat karena butuh perhatian juga ya. Kemudian di sini penyakit menular seksual dalam isu gender. Jadi kebanyakan kalau kaitannya sama PMS itu perempuan adalah menjadi objek intervensi dalam pemberantasan PMS. Contohnya di sini juga kisah PSK yang atau program dalam PSK itu edukasi kondom yang pernah saya lakukan pada penugasan perkuliahan itu kita wawancara terhadap program-program di lingkungan PSK yang mana diharuskan untuk mencegah PMS, HIV/AIDS itu dengan melayani laki-laki dengan kondom. Ya. Nah, selama ini itu menjadi suatu tantangan bagi PSK karena apa? Nanti dia akan menolak gitu pas ini konsumennya ya. Nah, sehingga di situ sampai diterapkan suatu kampanye bahwa pemasangan kondomnya itu menggunakan mulut. Jadi itu tuh yang berupaya itu perempuannya gitu. Ya. Terus kemudian perempuan pelaku prostitusi selalu jadi objek dan tudingan sumber masalah. Perempuan atau istri juga tidak kuasa menawarkan kondom jika suami itu terserang IMS dengan berbagai dalih tentunya. Kemudian penanganan terhadap isu gender menjadi perhatian karena berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Masalah kesehatan reproduksi dapat terjadi sepanjang siklus hidup manusia. Perempuan di sini lebih rentan menghadapi risiko kesehatan reproduksi. Masalah reproduksi tidak terpisahkan antara laki-laki dan perempuan, sehingga di sini perlunya kepedulian dan tanggung jawab laki-laki dan kesehatan reproduksi lebih banyak berkaitan dengan gender, terutama perempuan. Nah, ini bagaimana upaya kesetaraan gendernya? Kita perlu memprioritaskan bidang-bidang yang berhubungan dengan pemberdayaan perempuan dan keadilan gender melalui gender mainstream
kemudian melindungi hak asasi perempuan dan anak, serta penghapusan kekerasan pada perempuan. Nah, ini ada gender mainstream atau GMS yang merupakan kebijaksanaan dan program kesehatan yang mampu menciptakan dan memelihara kondisi kesehatan yang optimal untuk laki-laki atau perempuan dari semua kelompok umur secara adil dan merata. Di sini ada strateginya berupa pengumpulan data kesehatan melalui sensus, pengelolaan program dan petugas kesehatan, menganalisis kebijakan dengan pendekatan perspektif gender, mengembangkan kapasitas program untuk mendesain program berwawasan gender. Kemudian ada isu gender yang mempengaruhi profesionalitas bidan di sini. Itu ada isu gender di masa kanak-kanak, ya, misalkan pada anak laki-laki misalnya, terus pada beberapa suku tertentu kelahiran bayi laki-laki itu sangat diharapkan dengan alasan penerus, pewaris nama keluarga, pencari nafkah keluarga yang handal, dan penyanggah orang tua atau penyanggah atau pendukung orang tua nanti di hari tuanya. Kemudian pada masa anak-anak, di sini sifat agresif anak laki-laki serta perilaku yang mengandung risiko diterima sebagai suatu kewajaran, bahkan didorong ke arah itu karena dianggap sebagai sifat anak laki-laki. Sehingga data menunjukkan bahwa anak laki-laki lebih sering terluka dan mengalami kecelakaan. Nah, begitulah untuk materi kita pada hari ini. Terima kasih dan selamat belajar selanjutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.